Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir di semester ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila dalam pertemuan kita tidak sempat tatap muka di pertemuan terakhir kita, tetapi kita hanya bisa melalui perkuliahan sinkron. Karena memang waktu perkuliahan kita yang sangat mepet, dan kemudian ada beberapa penjelasan-penjelasan yang belum disampaikan. Nah, oleh karena itu, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kalian semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa sukses, bisa lulus dalam mata kuliah ini dengan baik. Saya berharap kalian tidak usah memperhatikan nilai yang kalian dapatkan, tetapi yang paling penting adalah kalian bisa lulus, dan yang paling penting juga bermanfaat buat kalian. Saya pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dan kalau ada mohon maaf kesalahan dalam penyampaian penjelasan ya, karena dalam penyampaian mungkin ada yang terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, itu bisa Anda tanyakan kalau misalnya Anda mau ingin bertanya lebih lanjut. Karena memang kita ini sebagai mahasiswa tidak bisa yang namanya menjelaskan seluruhnya dalam satu perkuliahan satu semester. Sisanya adalah mahasiswa mencari tahu, memperdalam diri sendiri dengan banyak membaca dan melakukan riset, dan yang paling penting adalah beraktivitas ya. Walaupun sekarang lagi pandemi ya, tidak usah banyak beraktivitas gitu ya. Saudara sekalian, pertemuan kita yang terakhir ini adalah tentang membahas perbuatan melawan hukum. Jadi kita masih kembali ke gambaran tentang perikatan ya, di mana perikatan itu bersumber dari dua, yaitu perjanjian atau persetujuan dan undang-undang. Yang dari perjanjian sudah kita bahas ya, yang dari undang-undang itu ada dua juga. Ada dua itu yang kita fokuskan adalah perikatan yang terjadi karena adanya perbuatan manusia. Karena kalau bukan perbuatan manusia, itu berarti terjadinya peristiwa. Peristiwa itu contohnya mati, waris, itu nggak mungkin bisa manusia itu mengontrol kegiatan hal tersebut. Nah, yang perikatan yang terjadi karena perbuatan manusia ini juga ada dua. Karena menurut hukum, kepentingan seseorang, ada juga karena perbuatan melawan hukum. Yang menurut hukum sudah saya jelaskan kemarin, ada dua juga kan, penyelenggara kepentingan atau Zakwarneming, dan yang kedua adalah kondisi tanpa hutang atau pembayaran tanpa hutang. Nah, sekarang kita masuk kepada fokusnya, itu perbuatan melawan hukum. Ya, jadi yang kemarin sudah perbuatan menurut hukum, yang kedua adalah perbuatan melawan hukum. Itu coba Anda perhatikan dari pasalnya. Pasal perikatan itu diatur di 1233. Kemudian yang bersumber dari perjanjian diatur di pasal 1313. Yang bersumber dari undang-undang 1352. Kemudian perikatan karena perbuatan diatur di 1353. Nah, Pak, kenapa yang di perikatan karena peristiwa tidak diatur di pasal 13 di bab ketiga? Itu kalau Anda perhatikan, perikatan yang terjadi karena kematian dan warisan itu diatur di pasal 321. Kenapa, Pak? Karena lebih cenderung kepada hukum orang, yaitu hukum keluarga. Kematian, kewarisan itu diatur pada bab benda, yaitu tentang masalah waris. Dan kelahiran diatur pada penjelasan tentang hukum orang. Jadi, kenapa kok beda pasalnya? Gitu. Kemudian lanjut, perbuatan menurut hukum karena kepentingan diatur di 1354, 1359. Nah, dan yang terakhir perbuatan melawan hukum diatur di pasal 1365. Jadi rentetannya itu adalah yang pertama 1233, 1313, 1352 sampai 1365. Yang perikatan karena kelahiran dan kematian ini tidak diatur di bab ketiga. Kenapa tidak diatur di bab ketiga? Karena perikatan yang terjadi kematian dan kelahiran ini bukan karena perbuatan manusia. Ya. Kalau perbuatan manusia, maka diaturnya di bab ketiga BW, yaitu pasal 13, mulai dari pasal 1233 ini. Baik, saya jelaskan sekarang.
Apa itu perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum adalah pengertian dari bahasa Belandanya onrechtmatig daad. Dalam bahasa Inggris kadang dikatakan sebagai tort. Ada juga yang menjelaskan civil wrongdoing. Di Indonesia menggunakan kata-kata perbuatan melawan hukum. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris, lebih tepat menggunakan civil wrongdoing atau tort. Dari berbagai dari kajian saya membaca itu orang common law system menggunakan perbuatan melawan hukum itu dengan istilah tort, ya, torture, gitu ya, tort tapi ini. Apa itu perbuatan melawan hukum? Di pasal 1365 ada satu kata, ada satu uraian yang mengatakan tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi di sini ada penjelasan. Ingat, kita membahas perikatan ini berarti kita membahas kaitannya dengan hukum perdata. Hukum perdata itu kaitannya kepada asas yang namanya harta benda atau kaitannya dengan asas benda. Asas benda itu berarti berbicara mengenai harta kekayaan. Jadi kalau kita membahas tentang hukum perdata, maka yang bisa kita kejar, yang bisa kita klaim itu adalah harta benda. Sekarang kita masukkan kepada rumusan pasal ini. Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah itu menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Jadi kalau saudara melakukan perbuatan melawan hukum, ya perbuatan melawan hukum itu berarti bisa melanggar undang-undang, bisa nanti kita jelaskan ya. Apa itu melawan hukumnya? Kemudian menimbulkan kerugian sampai orang itu merasa rugi, sampai orang itu rugi, ya, sampai orang itu mendapatkan kerugian, maka saudara yang sudah melakukan perbuatan itu wajib, ya, yang sudah melakukan kesalahan tadi itu wajib untuk apa? Untuk yang namanya mengganti kerugian. Nah, jadi harus mengganti kerugian. Tapi saudara sekalian ingat, di dalam penggunaan pasal ini, maka harus ada yang namanya pembuktian yang akurat, pembuktian yang benar. Dalam hukum acara perdata, seseorang bila ingin mendalilkan sesuatu bahwa kamu bersalah dalam hukum perdata, maka saudara yang menuduh orang itu bersalah harus bisa membuktikan. Itu satu. Itu pasal 130 HIR, hukum acara perdata. Yang kedua, Yang kedua, dalam pembuktian hukum perdata itu yang harus dapat dibuktikan itu adalah dokumen-dokumen berkas formal, ya, karena kita berbicara hukum perdata. Contohnya kalau berkas formal, nabrak foto berarti, nabrak berarti apa? Saksi, ya saksi, bukti dokumen gitu ya. Baik, kembali ke ini. Jadi kalau saudara melakukan perbuatan melawan hukum, sampai perbuatan melawan hukum saudara itu orang jadi rugi, ya, maka saudara wajib dinyatakan bersalah, kemudian mengganti kerugian. Itu kunci dari perbuatan melawan hukum. Saya ambil contoh kasus begini. Baik, contohnya ada kasus gini. Tahun 2003 itu dulu ada kasus, ada orang bisnis jual beli kirim barang kapal. Ya. Kapal itu dipesan dari Jepang. Ada orang yaitu PTA dan PTB. Ketika PTA dari Indonesia pengen beli kapal dari PTB yaitu orang Jepang. Nah, di situ perjanjiannya gini, kapal dikirim segini, harga segini, nanti jadinya segini, tibanya hari ini, tanggal segini. Nah, ternyata dari perjanjian itu, ya ini berarti timbul dari perjanjian ya. Jadi setelah berapa hari, setelah tanggal hari H tiba sudah dibayar lunas sama si A. Tetapi si B ini nggak ngirim-ngirim kapal.
Katanya belum jadi atau ini atau ini. Nah, kemudian seminggu kemudian kapal sudah jadi baru dikirim. Ketika dikirim nggak nyampe-nyampe kayak gitu ya. Nah, kemudian atas dasar ini kapal ini nggak sampai-sampai, nggak tiba-tiba ya mampir dulu ke sini lah, rusak lagi di jalan lah atau apa. Nah, kemudian si A ini kemudian apa? Melakukan yang namanya pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian itu apa? Jadi dia minta uangnya balik. Udahlah, nggak usah aja. Kamu nggak jelas. Atau kapalnya udah mau berangkat, tiba-tiba dibatalin sama si A. Udahlah, nggak usah aja. Kamu udah terlambat berbulan-bulan, sampai 2 bulan ya. Nggak ada alasan. Karena mungkin si B punya alasan kendala apa namanya spare partnya susah carinya misalnya gitu. Kemudian si A membatalkan perjanjian. Oh, dia sudah bayar, dia minta uangnya kembali. Sudah, saya nggak mau terima kapal kamu, saya ingin uangnya kembali. Dalam hal ini, si B itu tidak terima. Tidak terima kenapa? Duh, saya sudah keluar uang, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah menghabiskan waktu, tiba-tiba kamu membatalkan dan minta uang kamu kembali. Kan gitu. Ini apa? Si B merasa rugi. Ya. Tapi A juga merasa rugi. Dua-duanya merasa rugi. Nah, dalam hal ini, si B kemudian menggugat PMH. Kenapa? Karena dia sudah membuat si B rugi. Si B menggugat PMH karena B merasa pembatalan sepihak itu rugi. Nah, apakah dapat dibenarkan kerugian semacam itu? Nah, itu harus dibuktikan. Kenapa? Apakah rugi? Karena A juga menggugat juga akhirnya. Ketika dia tahu digugat rugi, dia juga menggugat rugi. Kenapa? Si A berdalih bahwa saya juga rugi. Gitu. Apa ruginya? Nah, kalau si B merasa rugi itu karena dia membatalkan sepihak dan tidak mau membayar dan ingin uangnya kembali, misalnya belum dilunasi ya tidak mau membayar atau mungkin ingin meminta uangnya kembali. Padahal si B sudah keluar uang buat beli spare part, buat waktu dan sebagainya. Si A juga merasa, loh saya itu mau beli kapal, kenapa? Biar supaya nanti ketika tiba hari H saya bisa buat bisnis. Nah, ketika kapal nggak datang, bisnis saya nggak jalan-jalan, akhirnya apa? Semua proyek-proyek yang sudah saya didesain oleh si A diundur atau gagal. Jadi si A juga merasa rugi. Ingat, tujuannya apa rugi itu? Ketika orang bisa membuktikan bahwa dia rugi akibat perbuatan Anda, maka Anda harus mengganti kerugian orang tersebut. Itu letak terjadinya kalau kita membahas tentang perbuatan melawan hukum. Ada kerugian. Saya juga menyampaikan bahwa sejarah perbuatan melawan hukum itu dulu hanya bersumber dari hukum saja. Ya. Di Belanda itu pada tahun 1927, 20-an lah ya, itu teori tentang perbuatan melawan hukum itu hanya diidentikan dengan yang namanya hukum itu adalah undang-undang. Jadi kalau you melanggar hukum, itu berarti you melanggar undang-undang atau perjanjian. Ya. Tapi, nah ini menariknya, tapi sejak pemahaman itu, maka berkembang teori baru, yaitu apa? Hukum tidak lagi diidentikan dengan undang-undang. Tapi diidentikan dengan apa? Diidentikan lagi dengan perbuatan umum, kesusilaan, dan kenormaan. Ya. Jadi untuk menafsirkan perbuatan melawan hukum itu tidak harus melanggar undang-undang, tapi juga melanggar kenormaan, kesusilaan, kebiasaan, itu juga dianggap perbuatan melawan hukum. Itu ada teori yang menjelaskan itu. Kenapa? Karena ada orang, ya kasusnya begini. Ada orang tinggal di apartemen. Ini di Belanda dulu lagi di apartemen gitu kan. Ketika di apartemen itu ada lantai 1, lantai 2. Orang yang lantai 2 itu nggak sengaja atau sengaja ya, bisa ya, terserah ya. Itu lupa mematikan air kamar mandinya. Airnya penuh wastafelnya atau penuh apa namanya? Bathtubnya. Ya. Ketika penuh bathtubnya, baik. Jadi bathtubnya penuh, air
wastafel penuh atau intinya kerannya nyala terus. Airnya jatuh ke lantai bawah. Si yang punya kamar tuh pergi, nggak tahu kalau air kerannya hidup. Akhirnya apa? Jatuhin kamar, ngerembes ke kamar sebelah kemudian jatuhin laptopnya, jatuhin komputernya atau jatuhin kalau zaman dulu berarti jatuhin sesuatu yang merusak mesin gitu ya. Akhirnya apa? Dia protes. Ini kamar atas bocor kenapa? Ternyata ketahuan bahwa apa? Terjadi yang namanya kelalaian apa? Dia lupa matikan air. Gitu. Ketika lupa matikan air, ini kesalahan bukan? Ya ini kesalahan. Akhirnya apa? Dia protes. Gara-gara kamu matikan air, itu lupa mematikan air. Air itu merembes, akhirnya jatuh kepada mesin saya di bawah ini. Merembes gitu ya. Kemudian dia menggugat dia. Kamu harus ganti kerugian. Nah, waktu itu apa? Kejadiannya? Dalam konteks ini tidak ada yang namanya merembes air itu masuk dalam kategori melawan hukum diatur dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini tidak adil kan? Akhirnya kemudian hakim membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah teori baru yang dimana menjelaskan bahwa pemahaman tentang perbuatan melawan hukum tidak lagi diidentikan dengan hukum sebagai undang-undang, tetapi hukum sebagai kebiasaan, patutan, dan kesusilaan. Akhirnya apa dikatakan? Ketika kamu lupa mematikan air, maka itu dikatakan melanggar kepatutan, dianggap melanggar kebiasaan. Ya. Kemudian ketika air itu penuh dan tumpah ke lantai, lantai itu kemudian merembes ke kamar di bawahnya, dan kemudian air itu masuk ke dalam mesin orang itu, mesin si yang di bawahnya atau alat elektronik atau apapun itu, dan mesin itu rusak dan ternyata harganya mahal, maka orang yang rusak tadi mendapatkan kerugian akibat dari kesalahan kelalaian orang yang sudah lupa mematikan air tadi. Nah, atas dasar inilah kemudian berdasarkan ini kamu menimbulkan kerugian orang, maka kamu wajib mengganti kerugian itu. Tapi untuk dapat melakukan perbuatan semacam ini harus ada gugatan. Ya, maka setelah itu, setelah kejadian itu, akhirnya hakim menafsirkan, membahas bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum itu hukum diidentikan dengan apa yang ada dalam undang-undang, tetapi hukum itu sekarang dibuka menjadi luas, yaitu berdasarkan kebiasaan, kepatutan, dan kesusilaan. Maka dari hal ini, ya, siapa tadi orang yang lupa tadi dijatuhi hukuman untuk mengganti kerugian alat-alat atau kamar di bawah yang rusak. Merembesnya misalnya merusak tembok, merusak spray, merusak apa itu rusak, kemudian harus diganti. Nah, itulah yang kemudian penggantian itu disebut penggantian secara material, kerugian secara materi. Dalam perbuatan melawan hukum juga memungkinkan terjadinya kerugian imaterial. Apa itu kerugian imaterial? Kerugian imaterial adalah kerugian yang dinyatakan itu bukan secara fisik kerugian yang nyata, tetapi kerugian yang imaterial itu kerugian yang di luar dari kerugian materi. Contoh kerugian materi misalnya. Contoh kerugian materi itu adalah kerugian yang secara nyata ada dapat dinilai dengan uang. Bendanya ada. Tadi mesin tadi rusak, kordennya rusak. Kalau kerugian imateri itu biasanya kerugian yang terjadi karena perasaan, harga diri, ya, yang dimana itu merasa rugi secara harga diri, secara brand image atau secara mental, itu kerugian imateri. Tapi dia secara fisik tidak sampai kepada kerugian materi. Ya, misalnya contoh ya, kerugian imaterial itu contohnya dulu ada orang menggugat melawan hukum. Yusuf Kala menggugat Tan Robert yang pemilik Bank Senturi. Dia menggugat perbuatan melawan hukum. Tetapi dia tidak minta ganti rugi yang secara materi, tapi dia hanya minta ganti rugi materi. Apa minta ganti rugi materi? Dia kemudian diminta untuk yang namanya melakukan permohonan maaf. Ya. Itu materi. Jadi kamu mengganti kerugiannya bukan kerugian secara uang yang diganti, tetapi minta ganti kerugian secara
ya bisa harga diri, misalnya minta maaf, atau membuat pernyataan terbuka minta maaf gitu ya. Terjadinya perikatan di dalam perbuatan melawan hukum. Terjadi perikatan itu ketika apa, saudara sekalian? Ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang merugikan, maka orang lain itu wajib apa? Wajib mengganti rugi. Sederhana saja, contohnya. Anda naik motor, nggak sengaja motor Anda itu nyerempet orang, ya, itu. Nyerempet orang, ya. Orang itu jatuh. Itu Anda kira-kira berpikir apa terhadap kejadian semacam itu? Dalam hal ini Anda pasti merasa, waduh saya nabrak nih, wah masalah ini ya. Gitu. Saat itu juga Anda berpikir bahwa saya wajib untuk mengganti sesuatu apabila ada masalah, bila ada kejadian apa itu. Nah, dilalah ketika Anda menabrak orang tadi, orang itu ternyata seorang wanita cantik, ya, artis bernama siapa ya? Amanda Manopo misalnya, lagi ngehits itu kan buat adik-adik kan. Amanda Manopo itu baru usia 21 tahun kalau salah. Sepantar kalian kan. Amanda Manopo ditabrak, kemudian ternyata nggak sengaja ototnya sobek, akhirnya apa? Kakinya nggak bisa berjalan dengan, biasanya kan jalannya maksimal, jalan lancar gitu, dia nggak bisa lagi berjalan dengan lancar. Dan ketika Anda tabrak, wajahnya terkena batu, akhirnya wajahnya codet gitu ya, beset gitu ya. Nah, waduh, masalah panjang nih kan. Apa yang terjadi? Amanda kemudian marah sama kamu. Kenapa kamu nabrak saya? Saya nabrak karena saya lupa ngegas misalnya. Lupa ngegas, harusnya ngerem malah ngegas gitu. Oh gitu, wah tahu bahwa kamu usia berapa? Kamu usia dewasa. Kenapa kamu naik motor begini? Ya itu, saya itu tiba-tiba lupa ngegas. Kamu udah biasa naik motor, udah punya STNK, punya apa? SIM punya. Wah, udah selesai itu. Bukti-bukti kuat semua. Akhirnya apa? Si Amanda tahu dia lah sakit, dia menggugat Anda. Kenapa? Karena pada waktu dia jalan itu dia lagi syuting rupanya. Lagi syuting film Cinta Kasih. Nah, akhirnya apa? Gara-gara Anda tabrak, Amanda jadi nggak bisa main film Cinta Kasih. Karena apa? Karena dia kecantikannya hilang. Dan dia malu untuk tampil di depan publik. Dan dia tidak lagi bisa berdiri dengan baik karena kakinya sudah Anda tabrak tadi. Di situ kemudian Anda pusing kan, wah gimana ini? Ada yang harus saya ganti ya. Dan digugat, saya merasa rugi akibat ditabrak sama Mas A. Apa kerugian yang Anda terima? Pertama, secara fisik, secara materi, berarti Anda harus membawa Amanda kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit ada dua, rumah sakit untuk merawat kakinya dan rumah sakit untuk merawat wajahnya, ke kecantikan. Wow. Dihitung-hitung materinya apa saja. Untuk rumah sakit habisnya segini, 200.000. Untuk wajah habisnya berapa? 30.000 misalnya. Misalnya ya, 30.000 itu cuma buat facial aja ya. Nah, kalau 50.000, 200.000 itu paling cuma buat jahit lukanya. Akhirnya apa? Itulah yang disebut dengan kerugian material. Kerugian material ada kerugian yang bisa dihitung. Artinya apa? Ini dari rumah sakit minta 200.000, ini dari kecantikan minta 30.000, beres. Nah, tapi apa? Akibat dari perbuatan Anda itu, Amanda kemudian nggak bisa syuting lagi. Dia harus meninggalkan persyutingan selama dua semester atau selama 40 episode misalnya. Padahal dia satu episode gajinya sekitar misalnya 20 juta atau 5 juta, nggak tahu lah ya, terserah ya. Akhirnya apa? Bisa kita anggap satu episode 1 juta aja ya, biar nggak gampang, biar nggak susah ngitungnya. Dia meninggalkan 40 episode. Bayangkan satu episode 1 juta, berarti dia meninggalkan 40 episode, meninggalkan 40 juta. Meninggalkan 40 juta itu dianggap sebagai potensi penghasilan dia selama syuting 40 episode. Maka untuk mengganti kerugian materi kan kerugian yang jelas-jelas merusak dia tabrakan karena tabrakan dari saudara. Itu kerugian materi. Karena dia merasa dengan ditabrak oleh Anda, dia merasa kehilangan potensi penghasilan 40 juta karena harus meninggalkan 40 episode, maka dia bisa menggugat Anda perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Pertama, kerugian materi sebesar
230.000, kerugian imateri sebesar 40 juta. Buktinya apa? Buktinya adalah yang kerugian materi dibuktikan dengan apa? Nota dari rumah sakit. Kemudian imateri dibuktikan dengan apa? Dengan potensi penghasilan dia dari kontrak yang sudah ditunjukkan di dalam perjanjian. Kontrak dia 1 episode 1 juta. Nah, maka kalau itu dapat dibuktikan dengan benar oleh Amanda Manopo terhadap Anda digugat misalnya, dan Anda tidak bisa mengelak itu, maka kalau hakim memutuskan mengabulkan permohonan dari si Amanda, maka Anda harus mengganti tadi kerugian materi 230.000 dan kerugian imateri 40 juta. Itu contoh perbuatan melawan hukum. Kenapa? Anda sudah mengganti kerugian. Anda sudah membuat orang itu rugi. Ruginya apa? Ruginya adalah bisa materi, bisa imateri. Contoh nih yang terbaru nih ya. Dulu itu ada Fahri Hamzah. Fahri Hamzah itu keluar dari PKS. Mohon maaf saya sebut namanya. Tapi ini sebagai contoh aja karena putusannya ada. Itu PKS itu, Fahri Hamzah itu dikeluarkan oleh PKS, tetapi dia itu dikeluarkan karena ada masalah yang kurang ya secara internal ya. Padahal dia itu masih jadi DPR. Dia waktu itu masih sebagai wakil ketua DPR. Tapi dia tidak mempunyai fraksi. Karena apa? Fraksi dia sudah mengeluarkan dia dari partai. Ya. Akhirnya apa? Dalam hal ini dia tidak terima dipecat oleh partai. Kemudian dia menggugat perbuatan melawan hukum. Karena apa? Cara memecat dia itu tidak sesuai dengan prosedur partai. Dia merasa rugi waktu itu. Dia gugat, kemudian dikabulkan, dan yaitu salah satu contoh perbuatan melawan hukum karena dia merasa mendapatkan kerugian. Saya dikeluarkan oleh partai karena dikeluarkan dengan cara mekanisme yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam undang-undang ADART partai. Baik, kita lanjutkan. Saudara, maka kalau mau memahami terjadi PMH, Anda harus punya pemahaman 5 unsur ini. Yang pertama, unsur pertama itu untuk Anda dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus melihat dari hal tadi. Yang pertama harus ada yang namanya perbuatan. Coba kita ambil contoh tadi ya, kamar yang merembes ke bawah, gitu ya. Jadi harus ada perbuatan, terbukti apa tidak? Terbukti apa tidak? Kalau terbukti ya terbukti. Yang kedua, melawan perbuatan Anda tadi melawan hukum. Melawan hukum tadi apa? Hukum tadi saya katakan tidak harus undang-undang, bisa melanggar kepatutan, kesusilaan, kenormaan. Dan perbuatan Anda itu ternyata diidentifikasi suatu kesalahan. Contohnya lupa ya. Perbuatan Anda itu lupa apa? Lalai. Lalai apa? Ketika matiin keran tadi. Akibat kesalahan Anda, orang rugi gitu ya. Ketika rugi maka dibuktikan dengan barang-barang yang rusak tadi. Ini loh ruginya ini. Nah, dari perbuatan sampai kesalahan dan ada kerugian tadi itu ada hubungan yang konkret. Akan saya jelaskan nanti hubungan kausalitas apa. Kita mulai dari yang pertama. Perbuatan. Nah, perbuatan ini maka perbuatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dari tindakan positif dan tindakan negatif lalai. Positif itu contohnya perbuatan yang aktif. Saya memukul A. Itu tindakan positif ya. Kalau negatif gimana Pak? Negatif itu berarti dia lalai. Dia tidak aktif tetapi akibat kelalaian dia harus bertanggung jawab. Contohnya apa? Ada seorang satpam lalai menjaga kantornya. Ya. Harusnya dia pada jam itu dia harusnya muter. Ya. Muter itu apa ya? Patroli gitu ya. Tapi pada jam itu dia nggak patroli. Karena apa? Karena dia ngantuk atau main PES, main game bola gitu, PES gitu. Akhirnya pas dia lagi main PES, maling masuk. Nah, perbuatan semacam Pak Satpam ini kemudian dibuktikan. Kamu jam 2 sampai jam 4 itu harusnya patroli. Kamu ngapain jam 2 sampai jam 4? Dan di CCTV ketahuan dia main game bola. Ya udah, kamu lalai, kamu harus tanggung jawab. Jadi yang namanya perbuatan itu ada dua. Perbuatan itu bersifat positif dan bersifat negatif. Contoh perbuatan dalam PMH, terjadinya kecelakaan. Nah,
Misalnya dalam positif terjadi kecelakaan itu kalau saudara naik mobil, nah, atau kayak tadi nabrak Amanda Manopo tadi. Secara sengaja nggak sengaja jebret nabrak, waduh, udah. Itu contoh dari perbuatan positif. Kalau perbuatan negatif gimana Pak? Perbuatan negatif itu berarti Anda dalam hal ini ketika dalam kecelakaan Anda lihat Amanda Manopo itu terluka atau wanita tertabrak, Anda melihat ada wanita tertabrak terluka. Anda biarkan saja, Anda lihat, oh ya udah ya, oh, udah terluka ya, oh ya, ya. Ada orang itu meninggal. Loh, kok meninggal? Dari CCTV ketahuan Anda bahwa Anda itu cuma melihat saja. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kenapa nggak dimintain pertolongan? Atau tidak ada usaha satupun yang menunjukkan Anda itu berusaha untuk membantu si korban. Anda cuma duduk aja, nggak lihat nongkrong rokok aja gitu misalnya. Nah itu kemudian Anda kalau ketahuan pihak saudara dari yang tertabrak tadi, dia bisa menggugat Anda. Kenapa bisa menggugat Anda? Karena terbukti Anda itu secara perbuatan lalai. Harusnya ada kesempatan Anda membantu dia. Tapi Anda tidak membuktikan itu, pihak keluarga bisa mengajukan PMH terhadap Anda. Ya. Maupun tidak harus dengan ganti rugi uang ya. Bisa jadi Anda diminta ganti rugi yang lain. Tapi Anda bisa dalam konteks, mungkin PMH itu tidak harus dalam konteks mengganti kerugian, tapi juga dapat dikatakan bagian dari Anda dilaporkan ke kantor kepolisian untuk bertanggung jawab. Yang kedua, melawan hukum. Apa itu melawan hukum? Melawan hukum ini tidak ditafsirkan secara jelas di dalam ketentuan peraturan undang-undangan. Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Melawan hukum dapat dikatakan melanggar undang-undang yang ada. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang namanya melawan hukum. Pada dulu teori pertama, melawan hukum itu diartikan melawan undang-undang. Tetapi sejak tahun 1930 hakim atau ada sejarahnya, itu hakim kemudian tidak tepat hanya menafsirkan melawan hukum itu undang-undang. Maka sejak kasus yang tahun 1930 tadi, melawan hukum tadi diperluas pengertiannya, yaitu melawan kesusilaan, kesopanan, kepatutan, kebiasaan, ya, sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing tempat. Menimbulkan kerugian. Nah, sudah saya jelaskan juga ya. Apa itu kerugian? Kerugian bersifat material dan imaterial. Ya. Kerugian semacam seperti apa yang dimaksud kerugian? Tadi, dalam kasus Amanda Manopo tadi, kerugian materi itu berarti kerugian yang jelas-jelas Anda harus bayarkan kerugian secara nyata. Artinya, hasil dari pemeriksaan di rumah sakit, hasil dari dia kecantikan, maka hasilnya totalnya 230.000. Tapi dia punya potensi kontrak dengan dia cedera akibat Anda tabrak tadi, dia tidak bisa menjalankan yang namanya episode yang sudah diperjanjikan. Maka dia harus meninggalkan 40 episode. 40 episode itu satu episode dia mendapatkan uang 1 juta. Akhirnya apa? Itulah yang dimaksud dengan kerugian imaterial. Jadi apa? Dia bisa menggugat Anda. Menggugat Anda secara PMH bahwa kamu sudah merugikan saya gara-gara you nabrak saya. Maka you harus mengganti kepada saya secara fisik sebegini, secara ini sebegini. Gitu. Yang secara fisik dibuktikan dengan apa? Secara materi dibuktikan dengan nota. Yang secara imateri dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perjanjian kontrak dengan production house Cinta Kasih. Apakah sama dengan kerugian akibat wan prestasi? Nah, saya jelaskan nih. Pak, PMH dengan cedera janji atau wan prestasi itu sama apa enggak? Oh ya beda. Kalau Anda melanggar perjanjian akibat dari wan prestasi, ya, misalnya Amanda Manopo tadi enggak menjalankan kewajibannya, maka kerugian yang ditimbulkan itu harus Anda ganti dengan nilai yang sudah diperjanjikan. Ya. Itu cedera janji. Tapi kalau dalam PMH tidak hanya material, tapi juga bisa bersifat imaterial. Jadi bersifat imaterial ini bisa berkembang luas. Ya.
Maka kalau Anda baca putusan-putusan dalam pengadilan itu, permohonan-permohonan gugatan dalam pengadilan ya, bukan putusan permohonan, maka orang ketika menggugat PMH orang lain, maka dia menambahkan kerugian imaterial. Contohnya, saya rugi karena perbuatan kamu yang tinggal di rumah saya tanpa izin selama 5 tahun, saya rugi. Padahal 1 hari itu sewanya adalah 100.000. Kalau 5 tahun berarti 365 hari dikali 100.000. Jadi berapa? Hitung sendiri. Nah, di samping itu, Anda juga sudah tinggal di situ tanpa izin, maka saya juga mendapatkan kerugian imaterial. Kerugian imaterial berarti karena tadi sudah kerugian secara imaterial itu 365.000 dikali 100.000, maka kalau kerugian imaterial adalah Anda harus membayar total sekitar 1 miliar misalnya. Itu kerugian imaterial. Pak, gimana cara menafsirkan imaterial? Cara menafsirkan imaterial itu kembali kepada subjektif seseorang. Misalnya melihat kondisi ya subjektif dia sendiri. Tetapi harus dapat dibuktikan dengan perhitungan yang matang. Ya tadi contohnya Amanda Manopo, dia menggunakan 40 episode dengan satu episode dengan hitungan 1 juta, maka dia bisa menalarkan itu secara subjektif bahwa saya rugi 40 juta akibat Anda tabrak karena saya harus kehilangan acting secara 40 episode gitu ya. Itu contoh kerugian. Nah, kerugian pada barang prestasi mengacu pada 1246, 1248. Kerugiannya biaya, kerugian, bunga, tolak ukurnya jelas. Jadi misalnya dalam perjanjian, kalau nanti kamu melanggar, maka biayanya kamu akan begini, kerugiannya begini, bunganya begini. Ya, keterlambatan membayar hutang, penyerahan barang atas dasar kesepakatan. Jadi dalam konteks kerugian barang prestasi itu kerugiannya sudah jelas, kerugiannya nanti bunganya nanti bisa ditambahkan. Misalnya gini, kita sepakat kalau nanti dalam perjanjian ini kalau saya terlambat maka saya kena sanksi bunga nambah. Kerugiannya apa nambah lagi gitu ya. Di total jadi diatur misalnya keterlambatan 1 hari nambahnya 5.000 kayak gitu. Jadi tinggal dihitung kalau kamu terlambat 10 hari, prestasi berapa 10 hari ya kamu 5.000 kali 10 hari gitu ya. Kalau kerugian pada PMH juga dinilai dengan berupa uang, tetapi hal ini dilakukan dengan analogi sebagai ukuran penilaian. Analogi itu berarti apa? Analogi itu dalam hukum Islam itu disebut sebagai perumpamaan. Ya. Perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu analogi itu berarti dengan menyingkronkan logika dengan kejadian. Contoh gini, Amanda Manopo cantik, misalnya gitu ya. Ini analogi. Kemudian apa lagi? Ini kita Willy cantik. Nah, terus apa lagi? Siapa lagi ya artisnya? Raisa cantik. Siapa lagi? Artis Indonesia misalnya. Ayu Ting Ting cantik misalnya gitu ya. Kemudian ini cantik. Nah, itu kan yang cantik-cantik tadi kan kategorinya apa? Artis. Berarti artis Indonesia cantik. Nah, jadi analogi itu menganalogikan. Kerugian bisa berupa material dan imaterial, dan ini dapat diganti dengan kategori. Dan jadi dengan konteks analogi tadi, dia menganalogikan bahwa kalau saya kembali ke kasus Amanda Manopo, kalau saya satu episode saja dapat 1 juta, saya kehilangan 40 episode. Berarti saya menganalogikan, jadi saya akan kehilangan 40 juta nih gara-gara kamu tabrak, gitu ya. Selain kerugian yang rumah sakit, gitu ya. Itu analogi. Nah, PMH dalam hal kerugian maka bisa bersifat fisik dan bersifat martabat. Bersifat fisik itu maka tadi konteksnya harta bisa dinilai dengan uang. Kalau martabat ini harga diri. Baik itu berupa luka, cacat, tubuh, jiwa, harga diri, nama baik, wibawa, respek, sejauh mana dapat dibuktikan. Contoh misalnya, gara-gara Anda buat status menyebut nama X, menyebut nama X, kemudian di dalam nama X itu Anda mengatakan bahwa itu tidak benar, maka itu bisa dikatakan melawan hukum. Contohnya ini ya,
tahun 2007 atau 2008 itu baru disahkan undang-undang yang namanya Undang-Undang ITE. Di dalam Undang-Undang ITE itu dijelaskan, barang siapa membuat status merugikan orang, maka Anda dapat dipidanakan. Ya, itu konkretnya pidana. Jadi gimana? Prita Mulyasari itu membuat status Omni Internasional rumah sakitnya nggak baik. Akhirnya apa? Omni marah kan, malu kan, kalau buat status kan nanti jelek-jelekan orang, maka orang buat status hati-hati ya. Anda buat status jelek-jelekan orang, itu hati-hati. Kenapa? Kalau cuma pidana gampang, tapi kalau dia sampai ke PMH, Anda bisa dimintakan ganti kerugian secara imaterial, bahaya itu. Misalnya sebut nama Siti, ya. Siti dibuat status oleh seorang nama laki-laki bernama Budi. Budi membuat status. Siti itu gemuk, gemulai, larinya lambat, gitu ya. Kemudian dia suka bohong, misalnya katanya negatif semua kan. Padahal itu tidak benar. Akhirnya apa? Siti tadi tidak terima yang namanya penyebutan dirinya dibuat dalam statement Anda secara media sosial misalnya. Anda bisa melanggar Undang-Undang ITE. ITE itu pidana, ya Pak, itu ITE kan pidana, ya benar pidana. Tapi setelah Anda Siti itu sudah dibilangin setelah apa dibuat status orang dijelek-jelekan tadi, ternyata Siti itu dihina oleh teman-temannya. Oh, kamu tuh aslinya gendut tuh gini gitu. Di apa ya, dihina. Sampai dia tersiksa, nggak berani keluar rumah. Dalam hal ini Siti bisa menggugat Anda. Kenapa? Dalam konteks harga diri, kerugian imaterial. Dia menganalogikan begini, saya gara-gara Anda hina, saya nggak berani keluar rumah, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja itu, padahal kalau saya bisa keluar rumah, saya kerja itu sehari bisa dapat 200.000 misalnya. Jadi kalau dia nggak keluar rumah selama 2 tahun atau setahun atau sebulan misalnya gitu ya. Berarti analoginya dia nggak dapat uang segini. Kemudian dia sama teman-teman juga dijauhi. Jadi di sini dia melakukan perbuatan PMA. Pertama, dia melaporkan Anda ke kantor polisi, pidananya dapat. Kemudian setelah dia menang dalam kantor polisi, dia diputus menang, Anda bersalah, Anda digugat PMH oleh Siti atas dasar Anda terbukti melakukan perbuatan pidana tadi. Siti menganalogikan apa? Menganalogikan bahwa selama dia tersiksa itu, dia hanya di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain karena malu, takut gitu ya. Maka dihitung per hari adalah biaya hidupnya adalah misalnya 100.000 atau 200.000 dikali dia di rumah berapa hari, maka dia meminta ganti rugi kepada Anda akibat perbuatan Anda itu menghina status tadi dengan 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 ganti rugi uang 100.000 dikali misalnya berapa bulan. Misalnya dia meminta selama 2 bulan dia di rumah kan, berarti 100.000 dikali 60 hari, 2 bulan. Kayak gitu. Tapi saudara sekalian, sejauh mana dapat dibuktikan? Kalau saya baca dalam berbagai putusan pengadilan, maka bila ada orang melakukan perbuatan PMH, sebagian besar dikabulkan itu hanya permohonan yang kerugiannya material. Kerugian imaterial itu kadang hakim tidak mengabulkan. Karena apa? Biasanya kalau dalam permohonan kerugian imaterial itu, para pemohon mintanya itu nilainya tidak masuk akal. Mintanya 5 miliar, 2 miliar, 10 miliar gitu. Jadi kadang tidak dikabulkan oleh hakim. Gitu. Maka sejauh mana dapat dibuktikan. Kalau Anda dapat membuktikan, maka bisa saja hakim mengabulkan permohonan kerugian imaterialnya. Ya. Baik, yang keempat, kesalahan. Kesalahan dalam hukum perdata berbeda dengan kesalahan pada hukum pidana. Kesalahan akibat perbuatan positif maupun lalai mengetahui secara objektif bahwa perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah. Kesalahan itu berarti dibuktikan dengan apa? Kesalahan itu bisa positif, bisa lalai, bisa aktif, bisa lalai. Contohnya tadi, ada orang salah nggak nabrak Amanda Manopo kamu? Salah, jelas salah, nabrak itu salah. Apalagi Anda sudah punya SIM, Anda sudah dewasa, ketika Anda naik motor, Anda nabrak, Anda sudah harus bertanggung jawab. Atau yang kedua yang lalai. Lalai itu berarti apa? Anda tidak aktif, Anda diam saja, pasif, tetapi akibat diamnya Anda itu justru timbul kesalahan gitu ya. Kenapa Pak? Anda saya diam malah salah? Karena Anda harusnya bisa menolong, tetapi Anda tidak menolong. Gitu. Maka kesalahan itu dibuktikan terjadi.
Yang terakhir, ya ini materi kita terakhir, yaitu harus ada hubungan kausalitas. Apa itu hubungan kausalitas? Yaitu hubungan di mana antara perbuatan, kejadian, sampai perbuatan tadi itu merugikan orang, dan Anda dibuktikan ada kesalahan, itu satu frame, satu waktu, satu kondisi, satu cerita. Akibat orang rugi karena perbuatan Anda itu salah, itu satu cerita. Ya. Maka bila itu perbuatan itu dapat dibuktikan, diruntut, sehingga bisa dibuktikan adanya kerugian orang lain, maka ini disebut dengan hubungan kausalitas. Misalnya Anda nabrak Amanda Manopo. Nabrak Amanda Manopo kemudian luka kan. Ternyata luka yang didapat bukan luka karena yang akibat ditabrak, tapi luka terjadi karena apa? Karena luka dia itu pasang implan misalnya. Pasang implan, pecah implannya. Dan pecahnya itu bukan karena ditabrak, tetapi apa? Karena ya pecah sendiri, ya, misalnya gitu ya. Maka itu tidak dapat dibuktikan secara hubungan kausalitas. Ya, harus yang bersifat ada konteks hubungan. Maksud di sini adalah peristiwa yang terjadi harus dilihat secara detail. Fakta untuk dapat mengetahui adanya kerugian. Fakta bahwa misalnya kembali ke yang kamar apartemen ya. Fakta bahwa misalnya air itu tumpah ya. Tetapi tumpahnya itu tidak merusak merusak ke bawah. Ternyata pas dibuktikan tumpahan itu bukan tumpahan dari air atas kamarnya, ternyata tumpahan dari mana? Tumpahan dari air hujan rembesan dari atasnya. Nah, itu tidak dapat dikatakan sebagai hubungan kausalitas. Kenapa? Tumpahan air ini ternyata setelah dibuktikan, dicari-cari, tumpahan air dari kamar atas itu bukan tumpah ke kamar Anda, tetapi tumpahnya keluar, misalnya gitu. Kamar Anda itu becek atau karena hujan itu karena banjir rusak, mesin Anda rusak itu bukan karena air dari kamar atas, tapi dari air hujan yang terlalu keras kemudian merembes dan akhirnya merusak komputer Anda. Itu kalau dapat dibuktikan fakta-fakta tadi, maka tidak ada hubungan kausalitas. Tidak ada hubungan kausalitas, maka PMA tidak terbukti. Nah, jadi dalam hal ini untuk dapat membuktikan PMA maka harus ada hubungan kausalitas. Jadi kalau saudara misalnya di jalan tabrakan sama orang, atau Anda dipukul orang, atau Anda apapun itu, Anda nggak usah takut. Kenapa? Maka perbuatan itu otomatis perbuatan melawan hukum kan. Anda cukup laporkan ke kepolisian atau Anda gugat orang itu ke kantor ke pengadilan. Kenapa? Karena orang itu pasti akan mendapatkan kerugian imaterial maupun imaterial. Jadi Anda bisa bermain tuh. Ya. Ada orang merusak rumah Anda. Anda foto saja, cepat. Nggak usah Anda lawan pukul atau apa, itu bukan orang hukum ya. Orang hukum tuh ya udah dirusak, apa cuma ngomong hentikan gitu ya, sambil difoto. Nanti setelah itu apa? Anda gugat dia. Kenapa? Dia merusak rumah saya. Merusak dan ganti kerugian, maka Anda bisa namanya minta ganti kerugian. Bisa materi, bisa imaterial. Ya. Atau Anda dipukul orang, rebutan pacar. Ada pacar satu datang, mukul, buah. Anda nggak usah membalas. Ya, orang hukum tidak usah membalas. Cukup apa? Diam saja. Harga diri, Pak. Ya sudah, harga diri, tapi nggak usah. Anda cukup video, Anda cari saksi, Anda visum diri Anda. Kemudian apa? Anda laporkan itu, pertama ke kantor polisi dulu kalau main fisik ya, kalau main pidana seperti itu. Setelah Anda menang, Anda gugat dia ke pengadilan. Supaya apa? Supaya nanti dia ganti kerugian. Secara fisik ganti kerugian ke kantor pakai visum tadi di rumah sakit habis berapa? Secara imaterial Anda bilang saja, saya dipukul di depan mantan saya, di depan orang-orang, saya malu, harga diri saya. Maka kerugian kemaluan saya, kerugian atas harga diri saya malu ini, saya minta ganti 1 miliar. Itu orang pasti takut itu. Jadi kalau Anda punya masalah dengan orang, itu nggak usah main emosi-emosian, pukul-pukulan ya. Karena apa? Anda tahu hukum. Dan hukum apa? Kita bisa mengepus orang itu dengan hukum. Pasti kalau sudah ditangkap, udah gitu kan, orang pasti kan kayak tikus kecemplung kali. Minta maaf, minta damai, minta damai pun minta duit juga dong. Ya udah damai, tapi you bayar juga gitu ya.
Oke, saya pikir cukup ya penjelasan materi kita yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, nanti ujian itu apa yang ada dalam penjelasan. Dan yang kedua, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang tidak mengerjakan tugas, ingat, ini ujian ini kan ujian online. Saya tidak percaya 100% akibat dari ujian. Karena ada mahasiswa menjawab sampai 8 halaman itu something impossible kalau ujian nyata ini. Tiba-tiba kok pas ujian online kok sampai 8 halaman. Nggak mungkin itu. Nah, maka dari itu, saya akan menaruh porsi yang agak besar itu dalam tugas. Maka kerjakan tugas sebaik-baiknya. Kalau tugas kerjaan sebaik-baiknya, kuliah lancar, UTS UAS-nya baik, tidak menutup kemungkinan nanti nilainya bagus semua ini. Tapi yang tidak melakukan seperti itu ya saya tidak bisa membantu Anda. Karena sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Sebesar kamu berbuat, maka sebesar itu pula Anda mendapatkan hasilnya. Ya. Semakin kamu menendang bola semakin kencang, maka semakin kencang pula pantulan bola yang akan kamu terima. Jadi itu pesan saya buat kalian semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.